Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Indra Nugraha akan memaparkan absensi sidik jari atau bisa disebut fingerprint. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian alat absensi fingerprint. Yang kedua, awal mula lahirnya alat absensi fingerprint. Yang ketiga, fungsi alat absensi fingerprint. Yang keempat, cara kinerja. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan absensi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pengertian alat absensi fingerprint adalah sebuah alat untuk memenuhi kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi sidik jari. Sebelum sensor fingerprint ditemukan, dahulu sebuah data diamankan dengan menggunakan paspor atau ID. Untuk mengamankan suatu data, sensor fingerprint adalah sebuah perangkat teknologi yang memanfaatkan sidik jari sebagai media identifikasi penggunanya. Kini penerapan sistem ini banyak digunakan oleh individu atau personal, bukan lagi hanya digunakan oleh lembaga perusahaan. Awal mula lahirnya alat absensi fingerprint itu adalah hal yang bisa ditutup oleh sidik jari yang sangat unik. Bahkan antara saudara kembar pun sidik jarinya tidak mungkin sama persis. Alat identifikasinya yang memanfaatkan sidik jari pertama kali digunakan oleh Federal Bureau Investigation atau FBI di Amerika Serikat pada tahun 1969, hingga kemudian teknologi ini dikenal dengan pengguna lebih masif. Bukan hanya Amerika saja, bahkan sekarang sudah mencangkup global. Selain itu, bukan hanya digunakan untuk kepentingan penegak hukum, kini bahkan hampir perusahaan hingga industri pendidikan memanfaatkan teknologi ini. Fungsi alat absensi fingerprint yang pertama yaitu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam mendata absensi karyawan. Yang kedua, memberikan cara bukti kehadiran karyawan dengan akurat. Yang ketiga, mencegah tindakan kecurangan praktik absensi. Yang keempat, perusahaan bisa mengetahui kinerja karyawan. Yang kelima, bisa mengetahui kedisiplinan karyawan terkait jam istirahat serta jam kerja lembur. Yang keenam, menghitung gaji uang lembur karyawan. Yang ketujuh, menghitung pembayaran upah buruh harian. Yang terakhir yaitu mengontrol akses pintu. Cara kerja fingerprint. Hal yang pertama yang akan mesin absensi lakukan adalah mengambil gambar sidik jari. Biasanya jari melakukan absensi ini dengan menggunakan jari tengah atau jari telunjuk karena memiliki ukuran yang pas dengan mesin absen. Setelah gambar tersebut terampil, mesin absensi akan merekam pola sidik jari dengan mencocokkan dengan database. Namun sebelum adanya pencocokan dengan database, prosesor scanner akan memastikan bahwa pola tersebut jelas. Untuk kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama itu memberikan kemudahan dalam mendata absen. Yang kedua, memberikan data bukti kehadiran karyawan. Yang keempat, perusahaan bisa mengetahui kinerja karyawan. Yang kelima, bisa mengetahui kedisiplinan karyawan terkait jam istirahat serta jam kerja lembur. Yang keenam, menghitung gaji uang lembur karyawan. Yang ketujuh, menghitung pembayaran upah buruh harian. Yang terakhir, mengontrol akses pintu. Untuk kekurangannya, yang pertama yaitu butuh perawatan rutin. Yang kedua, mengidentifikasi sidik jari sering terlambat. Yang ketiga, repetikulasi manual tidak real time. Yang terakhir, media penularan COVID-19. Untuk kesimpulan, penelitian ini telah menghasilkan prototipe perancangan absensi dengan menggunakan teknologi sensor modul fingerprint untuk membantu dalam proses pengabsenan. Hal rancangan ini dihasilkan memiliki fitur rangka dengan bahan terdiri dari dua bagian, yaitu terampil desktop dan rumah sensor modul fingerprint. Merupakan salah satu proyek dengan banyak sekali pengembangannya. Siapapun bisa memakainya dengan beberapa prototipe bahan material sekitar kita. Untuk saran dan saya, rancangan absensi online berbasis Raspberry dibuat dengan menggunakan bahan akrilik sehingga lebih praktis pada saat dibawa. Rangkaian elektronika yang digunakan dibuat lebih simpel lagi sehingga dapat mengurangi biaya. Peningkatan komponen yang lebih berkualitas lebih bagus agar fenomenal yang dihasilkan bagus juga.
casing perlu dirapikan dan perlu adanya peningkatan material agar kuat ketika terkena goncangan yang sedikit berat. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.